Fadlu ta'allumil Qur'an, keutamaan, keagungan mempelajari Al-Quran. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran." Akhrajahu Muslim. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an," orang yang membaca Al-Qur'an, "wa huwa mahirun bihi," dan dia mahir dengan Al-Qur'an yang dibacanya itu, maka ma'as safaratil kiramil bararah, dia bersama para malaikat yang mulia yang ada di langit sana. Artinya bahwa yang membaca Al-Quran itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'u fihi, dia membacanya terbata-bata, tertatih-tatih, maksudnya belum lancar. Wa huwa alaihi syaqun, dan begitu sulit bagi dia untuk membacanya, tetapi dia tetap baca. Lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Hadis ini perlu kita jelaskan sedikit. Pertama, tentang orang-orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia mahir dengan Al-Quran tersebut. Anak-anak sekalian, mahir di sini itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Bisa mahir dalam pengertian dia membaca alfaz Quran, kalimat-kalimat Quran itu dengan lancar. Seperti kalian misalnya sudah lancar membaca surah-surah tertentu atau Al-Quran itu sendiri, mahir. Bahkan lebih dari itu, dia hafal ayat yang dibaca tersebut. Kemudian tentu berbeda pula dengan mahir dengan tingkat yang berikutnya. Sudahlah dia mahir membaca lafaz Quran dengan hukum tajwid, fasahahnya, menempatkan huruf pada bacaan-bacaan yang benar. Dia juga tahu, paham arti daripada ayat yang dibaca. Maka ini lebih utama daripada yang pertama. Tentu akan lebih mulia lagi jika yang membacanya itu seorang alim. Seorang alim, dia mahir membacanya, penuturan huruf-hurufnya, makharijul hurufnya jelas,
dia tahu artinya, bahkan dia faham maksud tafsir daripada ayat yang dibacanya itu. Ini tidak diragukan bahwa kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang paling agung. Ini kelompoknya para ahli ilmu, para ulama, dan Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beriman saja kita sudah diangkat, dimuliakan oleh Allah. Tapi jika iman yang ada pada diri kita didasarkan kepada ilmu, sama halnya membaca Quran didasarkan kepada ilmu yang sempurna. Kenapa tidak? Bacaannya benar, karena berdasarkan kaedah-kaedahnya. Dia tahu artinya, tahu maksud dan tujuan apa yang diinginkan Allah melalui ayat tersebut. Tentu saja dia memiliki sebuah keagungan. Pantas manusia yang seperti itu Rasul gambarkan ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat yang mulia, yang agung, yang ada di langit sana. Itu keagungan yang luar biasa. Tetapi semua kita juga tahu, tidak semua umat ini memiliki kemampuan ilmu seperti itu. Jangankan untuk mengetahui maksud dan tujuan melalui tafsir, arti secara kata per kata saja banyak kita yang tidak tahu, yang belum tahu tepatnya demikian. Bahkan untuk membaca dengan benar melalui kaedah-kaedah tajwid saja masih banyak yang belum bisa. Lebih dari itu, khususnya untuk di negeri kita ini, yang baca Al-Quran saja sekalipun terbata-bata pun juga masih banyak yang belum bisa. Karena itu poin kedua ini menggambarkan walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi saqun lahu ajran. Adapun orang yang membaca Quran di mana di dalam membacanya terbatah-batah, tertatih-tatih, alias tidak lancar, tidak mahir, ya, bahkan dia mendapatkan banyak kesulitan di dalam membacanya, di dalam melafazkannya. Ada yang huruf sebenarnya berbeda tapi dibaca sama. Luar biasa. Tetapi untuk mereka yang seperti ini, tetap Allah memberikan penilaian kepadanya. Lahu ajrani. Dia mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama karena dia telah membaca Al-Quranul Karim. Dia telah membaca kitab yang agung, kitab Hudal Linnas, petunjuk manusia. Dia telah membaca kitab Hudal Lil Muttaqin. Dia telah membaca kitab La Raiba Fi yang tidak perlu diragukan, saking benarnya. Dia telah membaca kitab Tanzilum min Rabbil Alamin yang diturunkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu, sekalipun di tengah-tengah kesulitan dia membacanya, dia mendapatkan pahala. Pahala yang kedua adalah pahala atas kesulitan dia membaca. Adalah umum terjadi di masyarakat kita. Ada suatu pekerjaan yang sulit untuk dikerjakan, ada rasa keengganan untuk melakukannya. Kenapa?
sulit. Tetapi hamba Allah yang satu ini tidak. Dia tahu begitu sulitnya baca Quran karena keterbatasan ilmu yang dimilikinya. Tetapi dia tetap memaksakan diri untuk membaca Al-Quran dengan segala keterbatasan, kekurangan yang dimilikinya. Maka kerja kerasnya untuk membaca Quran di tengah-tengah kekurangan dan keterbatasannya itu pun dinilai satu pahala oleh Allah Taala. Oleh karena itu, orang yang membaca Quran wa yatata'u fihi, yang membacanya terbata-bata, bahkan begitu kesulitan dia membacanya, lahu ajran, tetap dihargai oleh Allah dengan 2 pahala. Pahala pertama, dia telah membaca Al-Quran dengan segala kesulitannya. Yang kedua, pahala membaca Quran karena memang kerja kerasnya, kegigihannya.